Sepak terjang Bara memang sudah keterlaluan. Sudah banyak merugikan orang. Oleh karena itu harus kita segera kita tangkap Bara. Kita keluarkan jin-jin yang menghuni tubuhnya. Untuk menyelamatkan dia sendiri dan menyelamatkan masyarakat. Iya Pak Kiai, Andra setuju. Cuman Pak Kiai, mas saya sekarang itu Bara semakin kuat. Selain dia sudah bersekutu dengan iblis, jin kafir yang ada di dalam tubuhnya semakin banyak. Jadi dia semakin sakti Pak Kiai. Rey, kita harus optimis Rey. Kita punya Allah yang selalu menjaga kita siang dan malam dan tidak pernah tidur. Mau sekuat apapun Bara, tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan Allah. Udah yakin aja, maju aja dulu. Iya Andra, saya tahu. Cuman maksud saya, ketika kita melawan dia, kita harus lebih menggunakan akal dan pikiran kita. Iya Rey, cuma yang kayak gini-gini gak bisa ditunda-tunda nih. Semakin lama lo menunda-nunda untuk nangkap Bara, semakin banyak korban. Lo denger gak berita? Kemarin lo nulis berita tentang ibu-ibu yang anaknya sendiri karena ibu itu kerasukan jin. Coba lo bayangin, kalau tiap hari ada yang begitu, berapa orang yang akan jadi korban, Rey? Benar, Ra. Maksud saya, kita itu jangan ceroboh dan harus hati-hati. Di sini kita harus strategis dan taktis. Bagaimana kita bisa menangkap dia? Apakah dengan jalan kasar? Apakah dengan jalan halus atau menggunakan hal-hal lain yang bisa menyebab dia? Ini Pak Kiai, majalahnya Lulu. Ini berita yang tadi Andra bilang. Nah, ini Pak Kiai. Seorang ibu yang anaknya sendiri karena ibu itu sedang kerasukan Pak Kiai. Coba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Naudzubillahi min dzalik. Si Bara sudah betul-betul iblis yang berjalan di muka bumi. Tubuhnya saja manusia, tetapi hatinya adalah iblis laknatullah. Pak Kiai nggak apa-apa? Saya sehat, tidak apa-apa. Sabar Pak Kiai. Pak Kiai terlalu emosi, Rey. Terlalu emosi gara-gara si Bara. Sabar Pak Kiai. Kita cepat atau lambat benar-benar harus menangkap Bara. Ya, cepat atau lambat. Tapi kita semua harus tetap hati-hati. Harus memperlengkapi diri kita dengan keilmuan agama, dengan keilmuan kanuragan, dan juga perlu kita meneliti tentang kesaktian-kesaktian yang mereka gunakan. Sehingga kita dapat mencegah langkah-langkah dia dan dapat cepat menangkap. Iya Pak Kiai. Iya Pak Kiai. Yang jadi pikiran saya cuma satu. Bara ini tempatnya berpindah-pindah. Jadi kita agak kesulitan dalam mencarinya. Dan kita harus senantiasa mengingat firman Allah. Bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Bacakan ayatnya ya. Iya Pak Kiai. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ketika Musa berkata kepada kaumnya bahwa Allah tidak islah, tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat mafsadat, berbuat kerusakan di muka bumi. Ya Allah, kakak udah sadar. Kok kakak nggak nelfon Rasti? Dari mana lo? Jam segini baru datang. Maaf kak, tadi aku habis ke pasar buat nyiapin dagangan besok. Oh jadi sekarang lebih penting tuh dagangan lo daripada gue? Bukan gitu maksud aku. Udah deh, gue udah bilang sama suster tuh gue mau pulang hari ini. Emang kakak udah diizinin pulang? Enggak, gue aja yang mau pulang. Lagian gue tuh masih punya banyak urusan. Gue tuh masih harus bales dendam sama bokap sama Nova. Gak bisa gue lama-lama di sini. Kak, ya ampun kakak tuh fokus sama kesehatan kakak aja dulu. Gue tuh udah sehat, bahkan gue tuh udah lebih sehat daripada sebelumnya. Mendingan sekarang lo urusin tuh biaya rumah sakit gue.
Bapak nggak mau nanggung biaya rumah sakit, Kak. Ya tahu gue. Dia pasti marah, makanya nggak mau lagi ngurusin gue. Tapi Rasti ada uang tabungan. Insya Allah cukup. Ya bagus. Sekali-kali lo berguna lah buat gue. Ya udah sana ngurusin. Udah sana. Sekarang gue udah punya jin yang akan membantu mewujudkan balas dendam gue. Sekarang saya mau kamu laksanakan apa yang saya perintahkan. Iya, sebentar. Sebentar. Maya, lo udah sembuh? Maya, ini orang diajak ngomong ya. Maya. Banget. Lo gila ya? Oke, jadi sekarang lo udah sembuh dan dibolehin pulang. Tapi lo salah alamat, Mai. Ini rumah gua dan suami gua. Jangan coba-coba lo bikin kekacauan lagi. Kalau enggak, lo digebukin warga lagi, Tar. Maya! Maya! Pintu keluar tuh di sana. Mau kemana lo? Masuk kamar orang sembarangan lagi lo. Ini kamar udah gue beresin ya. Keluar lo. Keluar. Keluar. Keluar lo. Gak sopan banget sih lo. Buru keluar. Makhluk apa itu ya? Woi, lo kenapa sih teriak-teriak? Tadi aku ngeliat hal menyeramkan, bukan kakak. Tadi ini bukan kakak. Apaan sih? Setan. Iya setan. Rasti, mana ada setan siang-siang? Lu tuh kebanyakan jual sosis, kurang tidur. Nggak tidur lu. Aku juga nggak percaya. Tapi itu kenyataannya. Mungkin kamu lagi mimpi buruk kali. Mas, aku
Aku ini nggak tidur, Mas. Aku sadar sesadar-sadarnya. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri kalau itu tuh Maya. Tapi tiba-tiba berubah jadi sosok yang ya amit banget nyereminnya. Sayang, kita itu sama-sama jadi korban. Korban dari pelampiasan amarah dan dendamnya Maya. Jadi wajar kalau kita melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Itu halusinasi aja. Ya tapi ini menurutku aneh banget, Mas. Udahlah sayang, yang penting sekarang kamu fokus sama kehamilan kamu, ya. Jangan sampai mengundang pikiran yang buruk sehingga kamu menjadi stres. Ya kamu bisa cuek kayak gitu karena kamu nggak ngalamin sendiri, Mas. Nova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Belkis. Sekarang Lulu kalau nulis berita ceria banget. Bisa aja. Ini bukan lagi nulis berita, sini duduk. Tuh lihat, Lulu baru upload video di YouTube. Tuh, lihat tuh. Bagus nggak? Ini openingnya nih. Keren kayak vlog-vlog gitu ya ini ya? Bukan kayak vlog, tapi emang vlog ini kan Lulu udah bilang. Lulu mau serius jadi vlogger. Siapa tahu kan bisa jadi YouTuber kayak orang-orang lain gitu loh. Setuju. Lagian zaman sekarang kan internet tuh jangkauannya luas, semua orang bisa akses. Nah itu dia, makanya Lulu bilang sekarang itu kayak udah nggak cocok tuh peribahasa buku sebagai jendela dunia. Bukan cuma buku soalnya, jari tangan juga jendela dunia. Bener. Sekarang gimana coba Balkis, Lulu bisa akses berita di mana aja ya kan karena internet. Tuh. Oh iya, Keren kan? berarti sekarang Lulu nggak harus pergi kantor dong? Kan bisa ambil berita dari mana aja terus langsung di-upload deh di YouTube. Iya sih, emang sekarang Lulu jadi nggak sering ke kantor karena ini. Dan Lulu juga pengen vlognya Lulu tuh kontennya jelas gitu loh. Maksudnya nggak usah bertele-tele lah, ini kan mau masukin konten tentang Rukiah semua. Sehingga mau bikinnya tuh padat, nggak kayak berita-berita online yang mungkin kadang-kadang bertele-tele kemana-mana. Jadi kalau orang nonton tuh nggak usah di skip. Biar iklannya masuk. Ya udah, Balkis doain semoga kontennya Lulu keren-keren, banyak yang subscribe. Subscribe Ya. Aduh, Subscribe di Balkis. channel YouTube-nya Lulu. Iya, insya Allah ya bisa jadi YouTuber terkenal. Bisa duitnya banyak. Terus nanti bisa traktir kalian semua deh. Iya. Lastri, si Maya udah pulang dari rumah sakit. Iya udah, lagi istirahat di dalam. Dengar-dengar si Maya berantem sama bapaknya, terus dikeroyok masa? Iya Bu. Emang bapak lu mata keranjang, suka nyenengin diri sendiri. Emang bener tuh nikahnya sama teman deketnya Maya? Iya Bu. Iya ya. Masih muda banget dong. Iya, sama umurnya sama Maya. Mau aja lagi dinikahin sama para Harjo. Emang kebangetan bapak lu, Ras. Amit-amit, jangan ampe deh laki gue kayak bapak lu, gila perempuan. Orang kalau kejar dunia emang suka begitu, lupa. Suka nyakitin orang. Ya Allah, kini rasanya punya orang tua bertabiat buruk. Kita anak-anaknya turut menanggung rasa malu dan hina. Bu, Ibu tenang aja ya. Mulai hari ini aku pastikan Nova dan Bapak nggak akan pernah bahagia. Boy, lo nggak ngurusin dagangan? Nggak ada yang beli. Terus itu lo kenapa nangis? Tadi ibu-ibu pada ngomongin Bapak. Ya bagus dong. Supaya semua orang tahu kalau Bapak itu tukang main perempuan. Kok nggak usah nangis kayak gitu deh, cengeng banget. Kakak tuh kenapa sih? Masih dendam juga sama Bapak. Ya jelas, gue nggak akan pernah berhenti dendam sama Bapak. Apalagi sekarang, gue udah dapet bantuan. Bantuan? Iya,
Sekarang gue bersekutu sama jin kafir. Astagfirullahaladzim. Kak. Gimana maksudnya? Aduh, lo tuh anak kecil nggak usah mau tahu maksud gue apa. Yang penting mulai sekarang gue nggak akan capek-capek lagi. Kak, please jangan ngelakuin itu ya. Itu dosa. Heh, sekarang gue nggak mikirin lagi ya. Gue mau dosa apa enggak. Yang terpenting buat gue sekarang adalah Bapak dan Nova harus menderita. Dan asal lo tahu, tadi siang jin kafir itu menjelma jadi gue dan datang ke rumah Bapak. Kak, ini tuh semua dosa. Lagian kakak tuh udah kelewatan batas, tau nggak? Ibu di atas sana tuh pasti sedih ngeliat kakak kayak gini. Aduh, lo tuh anak kecil terlalu so tau. Gue tuh udah capek ya selalu lo nasehatin. Masuk lo sana. Udah sana. Kak. Udah sana lo masuk. Gimana sih? Anak kecil selalu aja mau tahu urusan.